Baiklah, mari kita bicara tentang sesuatu yang sudah bergema di berita utama dan perdebatan sengit selama beberapa dekade, Israel dan Palestina. Tapi hari ini, saya ingin menyoroti sebuah perspektif yang semakin banyak dibahas, mengapa dunia harus melabeli Israel sebagai penjajah. Nah, sebelum kalian mutar mata atau bersiap untuk omelan politik lainnya, dengarkan saya baik-baik. Saya tidak hanya mengulang-ulang slogan, saya menggali pandangan yang diusung oleh Dr. Ahmad Sastra, seorang intelektual terkemuka. Dia berpendapat bahwa menyebut Israel sebagai penjajah bukan hanya simbolis, itu adalah langkah penting menuju keadilan sejati bagi Palestina. Intinya begini, solusi dua negara, gagasan untuk membagi tanah dan menganggapnya impas, terdengar adil di atas kertas. Tapi menurut Dr. Sastra, itu sangat cacat. Mengapa? Karena itu memperlakukan penjajah yang dijajah sebagai setara, mengabaikan ketidakseimbangan, ketidakadilan, dan terus terang penindasan selama puluhan tahun. Bayangkan jika seseorang membobol rumah Anda, dan komprominya adalah, baiklah, kalian berdua bisa tinggal di sini sekarang. Kedengarannya tidak adil, kan? Dr. Sastra mendasarkan argumennya pada ajaran Islam. Islam katanya sangat jelas, segala bentuk pendudukan fisik, ekonomi, budaya adalah bentuk penindasan, dan penindasan adalah kesalahan besar. Jangan menindas, dan jangan pula ditindas. Itu langsung dari Al-Quran. Tapi ini bukan hanya tentang retorika agama. Ini tentang langkah-langkah praktis ke depan. 3, tepatnya. Pertama, pendidikan. Meningkatkan kesadaran bahwa tidak seorang pun boleh tunduk kepada otoritas apapun kecuali Tuhan sendiri. Seruan untuk menolak segala bentuk perbudakan atau penaklukan modern. Kedua, perlawanan. Bukan hanya dengan senjata tapi secara politik dan intelektual. Ini tentang mempertahankan tanah, martabat, dan hak-hak di setiap forum yang memungkinkan. Dan ketiga, keadilan setelah kemenangan. Islam, Dr. Sastra mengingatkan kita, tidak mengajarkan balas dendam atau siklus kekerasan tanpa akhir. Modelnya adalah belas kasihan dan reformasi, seperti ketika Nabi Muhammad memaafkan mantan musuh-musuhnya saat penaklukan Mekah. Jadi, melabeli Israel sebagai penjajah bukan hanya tentang semantik. Ini tentang mengembalikan rasa keadilan dan kejelasan. Ini adalah seruan kepada dunia untuk berhenti menutup mata, untuk berhenti berpura-pura bahwa kedua belah pihak sama-sama bersalah, dan untuk mengenali dinamika kekuasaan yang sedang terjadi. Pada akhirnya, Dr. Sastra percaya solusi sejati dimulai dengan kebenaran, bukan kompromi demi kompromi. Mengungkap pendudukan sebagaimana adanya mungkin saja merupakan langkah pertama menuju perdamaian yang berakar pada keadilan, bukan hanya di atas kertas. Terima kasih sudah bertahan dan berpikir kritis bersama saya. Jika Anda ingin lebih perspektif pembahasan yang lebih mendalam, tekan tombol subscribe itu. Sampai jumpa di lain waktu, tetaplah ingin tahu.